Berbicara hal mistis di Indonesia pasti tak ada habisnya. Masyarakat kental dengan cerita-cerita hantu. Apalagi lokasi rumah angker yang banyak bertebaran di penjuru negeri. Entah mengapa masyarakat Indonesia sangat suka dengan cerita-cerita hantu dan hal-hal berbau klinik. Pasti orang-orang akan duduk diam dan mendengarkan dengan penasaran. Berikut ini adalah 5 daftar bangunan angker. Rumah hantu Darmo dikenal sebagai bangunan paling seram di Surabaya, Jawa Timur. Menurut cerita tutur yang beredar di masyarakat, dulu rumah mewah yang sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal, dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Suatu hari keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang. Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Suatu hari, saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya, kapal tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Sementara itu, ada 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut sebelum akhirnya meninggal dunia. Pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar. Hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Rumah era kolonial Belanda yang didirikan di lahan seluas 1 hektar didirikan antara rentang tahun 1928 hingga 1930-an. Pemilik pertama dari rumah ini tidak pernah diketahui. Banyak rumor yang beredar di masyarakat mengenai rumah ini. Katanya sering muncul penampakan hantu noni Belanda, hantu nenek-nenek, serta kuntilanak. Rumor yang paling menggegerkan dari rumah ini adalah pada tahun 1930-an pernah ditemukan seorang asisten rumah tangga bunuh diri di rumah ini. Katanya, asisten rumah tangga ini menjadi arwah penasaran dan menghantui rumah megah ini. Villa ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan setelah itu menjadi milik Keraton Yogyakarta. Banyak sekali cerita mistis yang beredar tentang Villa Kaliurang yang berdiri dikelilingi pepohonan rimbun. Beredar rumor sering terjadi penampakan noni Belanda, kuntilanak, suara jeritan, hingga langkah misterius yang terjadi di villa ini. Bahkan pernah ada mahasiswa yang tersesat dan sampai ke villa ini. Dia dihantui bermacam penampakan dan hal-hal di luar nalar lainnya. Rumah Sakit Kristen RSK Tayu di Pati, Jawa Tengah.
Rumah sakit bertipe C yang didirikan sejak 1933 tak luput dari kisah mistis dan keangkerannya. Hal itu juga dirasakan oleh banyak warga yang mengaku sering melihat kejadian aneh dan di luar nalar di tempat tersebut. Banyak kisah yang beredar jika RSK Tayu menjadi tempat yang banyak dihuni oleh makhluk halus. Apalagi, kini bangunannya yang sudah tampak tua dan tidak terawat bahkan kini sudah tak beroperasi lagi. Konon, makhluk penunggu RSK Tayu bahkan sering muncul di siang hari. Ada sosok gaib yang berjalan-jalan di kompleks sekitar bangunan RSK. Tetapi sesaat kemudian sosok itu langsung hilang. Bahkan, saat malam hari, warga yang melintas di depan RSK itu pun lebih memilih tidak menoleh karena takut apabila ada penampakan serpihan tubuh yang berjalan sendiri. Di sebelah barat RSK juga kabarnya ada lapangan sepak bola yang saat ini sudah menjadi perumahan dokter. Di lapangan itu, terdapat sumur tua yang konon menjadi tempat pembuangan 2 mayat penjajah Belanda. Sebagai bentuk hadiah Jepang kepada Indonesia, dibangunlah sebuah pabrik kertas di daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1960-an. Pada 1976 pabrik ini berhenti beroperasi dan terbengkalai. Siapa sangka, konon bangunan ini menjadi kerajaan siluman. Bukan hanya itu, bangunan ini juga dihuni sosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan dan bisa berubah bentuk menjadi sosok ular. Mitosnya, di lantai pertama terdapat sosok siluman bertubuh kekar dan kepala hewan. Sedangkan siluman bersayap layaknya kelelawar disebut-sebut menghuni lantai 2. Konon, bangunan tua yang ditakuti masyarakat sekitar ini merupakan sebuah portal alam gaib. Selain itu, bangunan tua ini pernah menjadi tempat tumbal. Korbannya adalah perempuan berusia 17 tahun bernama Mariam. Kabarnya, ia dikorbankan oleh orang tuanya sendiri. Mitosnya, orang-orang yang ingin memasuki bangunan tua ini harus menggunakan gelang dari ijuk, agar tidak diganggu oleh makhluk astral. Hal ini merupakan perjanjian oleh makhluk astral penunggu bangunan ini dengan datuk pada masa lampau.